Ya, mungkin kalau ada yang udah belajar C++ mungkin nanya, kok ini panjang banget ya? Harusnya kan C++ gak sepanjang ini. Benar, tapi em, kalau kalian pakai yang nggak panjang itu, bawahnya kalian pasti import using using namespace std ini ya. Nah ini sebenarnya udah bisa dipersingkat, tapi sesingkat-singkatnya C++ tetap lebih singkat Python jauh gitu. Oke, nah inilah salah satu alasan kenapa Python tuh populer, banyak digunain gitu. Paling buat introduction to Python gitu aja sih. Ada yang mau tanya dulu nggak seputar Python? Kalau Python itu biasanya ada di front end Oke. atau back end ya kok? Python tuh biasanya digunain buat backend sih. Tapi ada juga framework yang bisa gunain Python buat front end. Tapi Python biasanya bakal lebih kerjanya di back end ya. Tapi bukan nggak bisa ya, karena ada juga apa namanya framework. Framework itu apa? Ini sekalian deh. Framework ini kerangka kerja, bahasa Indonesianya ya, kerangka kerja yang digunakan untuk membangun aplikasi dengan cepat. Gampangnya dia template lah gitu. Gampangnya dia template, tapi biasanya banyak tambahan-tambahan fungsi-fungsinya sendiri gitu. Nah, Python bisa juga untuk front end, tapi aku nggak pernah nyoba juga. Tapi harusnya bisa bisa. Aku pernah lihat, tapi aku nggak pernah nyoba. Kenapa? Karena menurut aku nggak efektif kalau kita ngoding front end make bahasa back end. Karena Python itu dia kan lebih ke back end ya, lebih ke logika. Beda dengan contoh yang buat front end itu React itu frameworknya dari JavaScript. Kalau JavaScript itu memang dia kan buat front end awalnya, buat front end yang interaktif. JavaScript itu scripting language yang buat front end interaktif gitu. Tapi makin kesini JavaScript juga banyak digunain buat back end. Pakai framework juga. Contoh frameworknya Node.js, Express dan lain-lain gitu. Menjawab gak Niko? Jawab kok, terima kasih ya kok. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi sebelum kita lanjut ke variabel? Oh, Ya. kalau boleh tahu front end and back end itu apa ya? Oke. Oke, ini aku sekalian jelasin ya. Jadi yang tadi ditanya Niko itu ada yang namanya dua, front end dan back end. Ini ya. Front end itu apa? Front end itu adalah kita bisa bilang dia tampilan depan ya, tampilan depan dari suatu aplikasi. Gampangnya gitu. User interface, oke? Okay? Gampangnya begini. Kamu sekarang kan lagi buka Zoom. Berarti front end itu adalah tombol ini nih, audio, video, participant. Terus kalau kamu pencet muncul kayak begini, ini semua front end. Oke? Nangkap dulu sampai front end. Ya kok. Oke, nah back end itu apa? Back end adalah dia codingan yang bekerja dalam ranah server side. Artinya apa? Artinya gini. Ketika aku mencet partisipan, oke, yuk front end bakal muncul ini nama-namanya, Devin, terus siapa-siapa ke bawah. Apa yang bisa kita lihat gitu ya. Tapi datanya dari mana sih? Gimana front end bisa tahu, oh partisipannya ada Devin, ada Arika, ada Calvin, ada Dylan, ada Dimas dan lain-lain gitu. Nah itu yang ngasih datanya dari back end. Back end itu tampilan belakangnya yang kita nggak lihat lah dia ngapain gitu. Dia ada di belakang layar yang fungsinya untuk mengurus logika-logika dari aplikasi. Oke, gampangnya back end ini logik dari aplikasi, front end ini user interface, tampilan aplikasi gitu. Baik kok, makasih kok. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Aman kok. Aman ya? Ya, aman?
Oke, kalau aman kita lanjut ke variabel ya. Oke, variabel bentar ya aku Oke, ini ya variabel. Kita lanjut ke variabel. Kalau font aku kekecilan, kabarin ya. Oke, kita ke variabel. Variabel itu sebenarnya variabel di codingan ini sama aja kayak di matematika. Oke, variabel di codingan tuh sama aja kayak di matematika. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ada yang mau coba tanya dulu, jawab dulu nggak? Variabel kalau di matematika yang kalian tahu itu apa? Nambah kurang kok. Nambah kurang tepat, mendekati XYZ tapi kok. kurang. XYZ, oke. XYZ, oke. Ini variabel benar. Tapi kamu kebayang nggak? Jadi variabel itu apa sih? Suatu angka bukan sih kok? Apa angka? Suatu angka. Suatu angka kurang tepat. Oke, aku itu aja ya. Sebenarnya jawaban kalian mendekati lah ya. Mendekati. Jadi kita bisa bilang variabel itu adalah tempat untuk menyimpan angka. Tadi kan ada yang jawab tuh. Untuk angka ya. Tadi apa? Siapa yang jawab? Sorry. Dimas ya kalau nggak salah ya. Siapa tadi? Oke ya. Oke. Tadi kalau nggak salah bilangnya angka ya, atau untuk angka. Nah makanya aku bilang kurang tepat mendekati. Jadi variabel itu adalah suatu pengganti atau tempat menyimpan data. Sorry, bukan angka ya, data ya. Karena bisa untuk menyimpan apapun, nggak angka aja. Tempat untuk menyimpan data. Kalau di matematika mungkin angka. Contoh misalkan x kuadrat min y kuadrat sama dengan sekian. X dan y merupakan representasi dari suatu angka. Makanya aku bilang variabel adalah tempat untuk menyimpan data gitu. Oke, sampai variabel ada yang mau tanyain dulu nggak? Soalnya kayaknya aku mau pindah dulu ke input output, kelewatan kita kayaknya. Harusnya kita input output dulu baru variabel. Oke, sampai pengertiannya dulu aman nggak? Nanti baru kita coding ke variabel. Oke, aman ya. Aman kok. Oke. Input and output. Oke. Ini harusnya kalian udah nangkep lah ya. Input adalah cara untuk menerima inputan dari user, dari kita lah ya. Kemudian disimpan dalam suatu variabel. Oke, variabel yang di atas sudah kita bahas. Gitu. Input adalah cara untuk menerima inputan dari kita, kemudian disimpan dalam suatu variabel. Lalu, output adalah cara untuk menampilkan sesuatu lah ya, sesuatu yang kita tampilkan. Contoh dari output adalah, output mungkin yang paling gampang banget lah ya, karena udah kita praktekin minggu lalu. Output, print, hello world. Hello world. Ini ya. Nah, kalau udah kalian coba run aja. Di sini runnya. Atau kalau yang pakai Visual Studio Code ada di kanan sini nih. Kalau yang udah download Code Runner ya, kayak yang di sesi kemarin. Dari kanan sini, aku run aja. Nah, sekarang udah keluar nih, hello world. Nah, ini adalah output. Tapi, output, kita bisa loh nge-output dengan apa yang udah kita input. Caranya gimana? Caranya nanti abis ini. Oke? Sampai abis kita input. Nanti abis kita input bakal kita coba print output. Oke? Sampai sini ada yang mau tanyain dulu?
Ya paham. Berarti kayak nyimpen password gitu ya kok? Nyimpen password bisa. Salah satunya gitu. Contohnya kalau misalkan kamu lagi login sesuatu, disuruh minta email sama password. Nah, itu nanti, ini maksud kamu input kan ya? Iya kok. Ya, nanti dari hasil yang udah kamu itu bakal disimpan. Nah, itu nanti pakai input. Oke. Inputnya gimana? Inputnya habis ini. Sampai print dulu aman ya semua harusnya ya. Sekarang kita ke input. Nah, input suatu cara menerima inputan dari user. Contoh. Nah, kita bisa langsung pakai input. Oke, begini aja. Input terus aku tulis aja masukkan nama Anda. Gini. Nah, tapi ini aku coba run ya. Ini udah bisa masukkan nama Anda. Misalkan aku tulis Devin. Gitu. Sekarang kalau aku enter, nggak ada yang terjadi apa-apa. Kenapa? Karena hasil dari inputan ini belum kita simpen kemana-mana. Oke, hasil inputan ini belum kita simpen kemana-mana. Cara simpennya adalah kita bisa menggunakan variabel tadi. Nah, cara menggunakan variabelnya itu sama juga kayak kalian di matematika. Contoh di matematika, kalian tulis jika X sama dengan 3 dan X plus Y sama dengan 6, maka berapakah Y? Sama aja kayak gini kan. X kalian tulis dia sama dengan 3, berarti X di sini merupakan representasi dari 3. Nah, berarti di sini kita bisa tulis saja assign dia ke dalam suatu variabel. Aku tulis misalkan nama variabelnya nama. Nama sama dengan input kayak gini. Oke. Nah, sekarang kita bisa print namanya adalah dengan pakai print lagi. Aku tulis saja misalkan printf nama sama dengan, nah kita kasih koma aja buat masukin si namanya nih. Oke, buat masukin namanya kita bisa pakai koma aja di belakangnya, koma nama kayak gini. Sekarang kalau aku run lagi, aku tulis masukkan nama Anda, misalkan aku tulis Devin. Nah, sekarang di bawahnya udah muncul nama sama dengan Devin. Sampai sini ada yang ketinggalan atau masih bingung atau kurang nangkep? Iya kok. Itu untuk komanya itu gimana ya kok? Gimana untuk komanya? Iya. Komanya bisa diinput ke situ untuk apa ya komanya itu kok? Oh, ini untuk apa? Mm-mm. Jadi namanya, kenapa kita perlu pakai koma untuk nama? Karena kalau misalkan nama ini kan variabel dari atas ya, dari hasil input, bener nggak? Benar kok. Nah, misalkan aku tulis nama Anda Devin. Berarti sekarang nama ini di bawah nama sama dengan Devin, bener nggak? Benar. Bener. Nah, gimana caranya kita mau outputin yang ada di atas ini nih, si nama ini di bawah? Karena kita nggak mungkin nih bisa naruh nama di dalam sini. Karena kalau kita masukin nama di dalam kutip 2 ini dianggap sebagai satu kesatuan. Nanti kalau aku run, misalkan aku tulis nama Anda Louis. Nah, di sini dia bukan bakal ngeprint Louis nih, tapi akan ngeprint nama. Karena dia masih dalam satu petik 2. Kita sebutnya dia satu string. String itu apa? String itu nanti pas data type ya. Gampangnya string itu kalimat. Itu ya, satu kalimat gitu. Nah, gimana caranya kita bisa pakai variabel nama ini? Cara pakai variabel nama adalah kita kasih koma. Koma, kita masukin variabelnya. Nah, makanya sekarang warnanya berubah nih, bukan oranye lagi. Kalau kita di dalam sini kan kita taruhnya oranye nih. Sekarang namanya udah berubah jadi nama. Nah, misalkan di belakang aku mau kasih lagi nih. Aku kasih lagi string lagi. Aku kasih
halo gini ya. Sekarang kalau aku run, berarti di sini kita anggap aja hasilnya adalah nama sama dengan yang ini. Sorry bingung ya, aku kasih ini aja ya. Nama sama dengan nama di sini, berarti yang aku input, misalkan aku tadi input Devin, nanti aku kasih, karena belakangnya aku kasih lagi koma lagi sekali, koma halo, berarti nanti dia bakal jadi begini, halo gitu. Coba ya kita run ya. Nah sekarang aku misalkan masukkan nama Anda Luis. Nah sekarang namanya jadi nama sama dengan Luis, habis itu ada halonya di belakangnya karena aku kasih halo lagi. Nah koma ini gunanya untuk memisahin nih antara stringnya dengan variabelnya gitu. Nangkep gak? Nangkep kok, aman-aman. Aman. Oke, aman ya. Nah inputan ini kita nggak harus berupa string, kita bisa tulis juga berupa angka. Contoh, kita tambahin aja ya, ini masukkan nama Anda. Sekarang aku misalkan umur, masukkan umur Anda, semester aja deh, semester, misalkan ini, masukkan semester Anda. Nah sekarang, ini halonya aku hapus aja ya. Sekarang di bawahnya, kita bisa tulis, kita print lagi aja, print semester sama dengan semester. Oh sorry, tadi aku pakai autocomplete ya. Jadi kalau yang pakai PyChar, harusnya bisa langsung autocomplete karena dia ini ada kayak semacam AI assistance-nya. Jadi bisa cukup membantu gitu. Cuman kalau di VS Code, kalian bisa coba pakai GitHub Copilot mungkin. Harusnya kurang lebih sama sih kayak gitu. Oke. Nah sekarang kalau aku run lagi ya, masuk ke nama Anda, aku tulis nama saya Devin, semesternya sekarang 7. Sekarang kalau aku enter, di bawahnya udah output nih, nama sama dengan Devin, semesternya 7 gitu. Oke, aman semua sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Maaf kok, ini tadi input atau output ya kok? Yang mana? Yang print output, kalau yang ini input nih. Oh, oke kok, makasih kok. Oke, bedanya input itu kita masukin suatu data dari bawah ini. Kalau output ya kita ngeluarin datanya gitu. Oke, aman ya? Aman kok. Oke, kalau aman, sekarang kita lanjut ke variabel. Oke. Kita lanjut atas. Sebenarnya ini kita udah implementasi variabel sih ya. Cuman aku mau ngasih tahu bahwa variabel itu juga bisa di set langsung. Oke. Misalkan nih, sekarang aku ada variabel. Misalkan variabelnya itu namanya ya udah X aja lah ya, yang kalian sering pakai di MTK. Oke, X. Nah sekarang aku bisa tulis X sama dengan 10 misalkan, 50 deh, X sama dengan 50. Nah X, oke, dalam kasus ini X disebut dengan variabel kayaknya tadi, sama dengan disebut dengan, ada yang mau coba jawab, sama dengan disebut dengan apa? Sama dengan disebut dengan operator ya, operator assignment. Oke, anggap aja dia dulu operator untuk assignment. Nanti operator kita bahas juga di sesi ini, di sesi 2 ada materinya. Dan 50 sama dengan value. Oke. Jadi dalam di sini 50 adalah value, sama dengan adalah operator yang akan men-set si X ini jadi 50. Oke. Sekarang kalau aku misalkan di bawahnya print X
sama dengan, nah kita pakai cara atas ya, X sama dengan X. Nah sekarang kalau kita run, nah di bawah ada tulisnya X sama dengan 50. Oke, aku ubah file aja ya, nanti aku save filenya biar nggak kecampur. Input output variabel, nah kayak gini. Oke, contoh lagi. Sekarang aku punya Y sama dengan 100. Sekarang kalau aku misalkan print Y-nya, print Y sama dengan Y. Kayak gini. Sekarang kalau aku run, berarti Y-nya nilainya 100. Oke, ini mirip-mirip lah kayak tadi. Harusnya aman ya. Oke, aman nggak? Atau ada yang mau ditanyain? Oke, aman ya. Kalau aman, kita lanjut lagi. Terus, nah aku mau ngasih tahu, misalkan nih, ini Y-nya aku pertama kan X sama dengan X. Kita bisa nih ngubah nilai si X ini di bawah. Misalkan di atas karena udah print X sama dengan X, aku tulis X-nya jadi 250. Sekarang kalau aku print lagi si X-nya, oke, aku print lagi nih si X-nya. Kira-kira di sini bakal berapa hasilnya? Ada yang mau coba jawab? Kira-kira hasil? 250, Kak. Nah, benar ya. Jadi 250. Kenapa? Karena X-nya di sini udah kita ganti nilainya. Kalau nggak percaya kita bisa run. Nah, X yang pertama ini hasilnya adalah 50. Karena di atasnya kita set X sama dengan 50. Tapi di run kedua, di print kedua, X-nya udah jadi 250 karena kita set nih X sama dengan 250. Gitu. Oke. Nah, sampai sini aman dulu. Aman ya. Kalau aman, sebenarnya variabel gitu aja. Cuman ada beberapa hal yang aku mau ngasih tahu. Satu, variabel gak boleh ada spasi. Oke, variabel nggak boleh ada spasi. Kita nggak bisa nih nulis nilai X sama dengan 100. Ini bakal error. Nih udah ada merah-merahnya ya. Unresolved reference nilai. Kalau kita run dia error. Nah, invalid syntax. Oke. Nah, kalau mau spasi, kalian bisa pakai underscore. Jadi begini, ini boleh. Oke. Ini boleh. Kedua, variabel gak boleh diawali dengan angka. Contoh begini. 10 nilai sama dengan 10. Ini nggak boleh. Ini bakal error. Tulisannya statement seem have no effect. Kalau kita run error juga. Oke. Nggak boleh diawali dengan 10, tapi kalian boleh pakai angka. Kalau mau begini berarti nilai 10 sama dengan 10. Nah ini boleh, nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh di depan untuk bikin nama variabel gitu. Oke, aman ya? Sampai sini aman? Ada yang mau ditanya? Sampai variabel?
Aman ya? Kalau aman kita lanjut ke data type. Oke? Ya, bener ya, nggak ada yang mau tanya ya? Oke. Aku bikin file baru aja. Kalau kalian nggak mau bikin file baru juga nggak apa-apa ya. Ini biar nanti kalian nggak pusing aja bacanya. Aku tulis data type. Oke. Data type adalah tipe data yang bisa kita gunakan dalam Python. Oke. Tipe datanya adalah sebenarnya tipe data yang bukan tipe data konvensional itu banyak banget. Karena di Python kita bisa pakai tipe datanya bahasa pemrograman lain. Contohnya kita bisa pakai tipe data bahasa pemrogramannya C. Kalau kalian pernah dengar C, bahasa pemrograman C, kita bisa pakai tipe datanya di Python. Jadi dia ini banyak banget gitu. Oke, tapi kita bahas saja yang basic-basic dulu yang ada di Python. Satu, tipe data angka. Di dalam bahasa pemrograman kita bilangnya dia integer. Oke. Contohnya apa? Contohnya berarti data integer, contohnya angka. Berarti aku tulis saja misalkan 12. Gini. Oke. Sekarang gimana cara kita buktiin bahwa dia tipe data integer? Kita bisa print output lagi kayak tadi. Kita bisa print type dari data integer. Atasnya kita komen aja ya. Oke, kita bisa pakai type data integer. Atau kita sekalian print nama value-nya. Kita tulis saja data titik 2, kita kasih koma kayak tadi. Datanya berarti data integer. Bertipe data, kita kasih koma lagi untuk gabunginnya. Kita bisa pakai function namanya type. Type data integer. Kayak gini. Oke. Ada yang tulis dulu deh ya. Jadi ini nanti outputnya adalah, dia bakal ngasih tahu datanya apa sih. Datanya adalah integer. Oke. Angka. Bertipe data apa? Sekarang kalau kita coba run, nah datanya sama dengan 12, bertipe data kelas int. Int ini singkatan dari integer. Oke, berarti artinya angka. Oke. Ini masih aman lah ya, tipe data integer. Yang kedua, kita ada tipe data float. Oke, float itu apa? Float itu desimal, oke? 1,2, 2,3, 4,5. Itu tipe data float. Oke, kita tulis saja data float sama dengan, nah misalkan tulis kayak gini. Ini dibuat. Ini nggak usah diikutin ya, ini bebas kalian mau tulis berapa, mau tulis satu titik gini atau mau tulis berapapun bebas ya. Ini cuma contoh aja. Ini. Oke. Sekarang kita print aja kayak atasnya, kita copy aja. Kita print. Nah, habis itu kita coba sekarang data sama dengan data float bertipe data type of, jangan data integer lagi, type of data float. Karena kita mencoba floatnya sekarang. Gitu. Oke. Sekarang kalau kita run, sekarang udah ada nih kedua. Data kita adalah 11,123, benar kayak yang atas. Bertipe data float. Oke. Bertipe data float. Float adalah bilangan desimal. Dia bisa auto assign nih. Kalau di bahasa pemrograman lain, kalian butuh specify. Contoh di C. Kita bahas C lagi. Nggak apa-apa C lagi. Contoh di C. Begini. Nih, kalian
basi dikit ya, dikit aja. Aku mau nyontoin data type DC. Ini nggak usah diikutin ya, untuk pengetahuan aja. Oke. Nah, DC ini aku pakai C yang bukan C++ ya, aku makainya masih sintaks C biasa. Ini nggak usah diikutin, nggak apa-apa. Oke. Nah, kita kalau di C itu kalau ngapa-ngapain harus specify tipe data. Contoh, integer. Kita harus pakai kata-kata integer A. Nah, ini baru jadi. Oke. Oke. Contoh, float berarti kita harus float kita harus kasih lagi float kayak gini, float B gini. Dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau misalkan kita di Python, kita bisa langsung specify datanya kayak gini. Jadi, ini nggak bisa nih kita tulis integer A sama dengan 1,123. Ini nggak bisa. Nanti pas di print, dia bakal jadi satu doang. Nah, ini aja udah dikasih error ya. Implicit conversion from double to integer. Nggak bisa, gitu. Oke, ini nggak usah banyak-banyak ya sih. Itu intinya kayak gitu. Sekarang kita balik ke sini. Oke, sekarang kita masuk ke tipe data ketiga. Dan tipe data string. Oke, tipe data ketiga, tipe data string. Nah, tipe data string ini apa? Tipe data string ini kita bisa bilang sebagai kalimat gitu ya. Bisa dibilang sebagai kalimat. Atau gampangnya begini nih. Data integer itu angka bilangan bulat, gak pakai titik gitu ya. Angka bulat biasa. Angka biasa. Terus, kalau misalkan data float, itu bisa pakai titik. Titik kayak gini. Dan kalau misalkan integer, itu kalimat, ini data integer, data string, sorry ya, data string, ini yang pakai petik kalimat. Kenapa kita harus pakai petik? Karena misalkan, aku tulis nama aku deh, kalau kita nggak pakai petik, ini dianggap 3 variabel yang berbeda, Devin, Louis, Saan. Sedangkan, kita harus kalau pakai string itu kan satu kalimat yang sama, kayak gini. Nah, makanya ini perlu pakai kayak begini, gitu. Oke, sampai sini nangkep dulu nggak? Ada yang mau ditanyain dulu? Oh, izin tanya. Hmm, Sebelumnya comment type itu tuh fungsinya buat apa ya? comment type yang ini ya. Iya. Comment type itu fungsinya untuk kita ngeluarin nih, untuk kita ngetes dia tipe datanya apa sih. Kalau yang di bawah ini contohnya outputnya kelas integer, terus ini kelas float gitu. Ini buat comment type buat ngeluarin tipe datanya apa gitu. Berarti dia fungsinya cuma buat mengidentifikasi suatu bilangan ya? Ya, identifikasi suatu bilangan dia tipe datanya apa gitu. Oke, Bang. Thank you. Oke. Kak, mau tanya, Kak. Ya.
Em, bisa nggak kalau data itu tipenya berubah gitu kayak dari integer terus dimasukin tipe sebagai float gitu atau string. Sorry Dimas, suara kamu kayaknya agak putus-putus ya. Apakah apakah kedengeran nggak sekarang Kak? Oke, aman-aman. Apakah data type itu bisa berubah dari integer 12 gitu terus berubah menjadi float 12 koma 0. Inte... Bentar, aku gedein suara dulu deh. Bentar. Coba lagi Dimas, sorry. Bisa nggak kalau uh, data type diubah Mhm. gitu dari data integer berubah menjadi data float atau Oh, data string? bisa. Nah, itu nanti pas ini ya, pas bagian typecasting ya. Nanti kita ngerubah tipe data typecasting. Oke, nanti aku Oke, baik jelasin. Kak. Oke, oke. Lanjut ya. Jadi, ini tipe data, namanya tipe data string. Sekarang kita coba print lagi aja, kayak yang atasnya. Print data string, dan di sini jadi data string juga, gitu. Kalau kita run, sekarang definisian bertipe data kelas str. Str ini singkatan dari string, gitu. Oke, ini singkatan dari string. Untuk 3 tipe data ini masih ada yang bingung nggak sebelum lanjut ke tipe data terakhir? Kok mau nanya dong? Boleh? Untuk variabel yang data integer sama data float itu wajib bentuk dalam angka atau gimana kok? Atau bisa dalam bentuk ketikan yang lain atau nggak harus Ketikan angka lain, gitu? misalkan kayak gini, gitu. Bukan kok. Oh, Dalam bukan. integer ini kayak kalau misalkan yang di input datanya itu harus dalam bentuk angka atau gimana? Kayak itu kan contohnya kan 12. Kalau misalkan kayak Dimas kan gitu, misalkan ditulis namanya Dimas gitu kok. Itu nggak bisa kan Hmm, kok, soalnya kan integer atau gimana kok. kayak gini, gitu ya. Iya. eh, Nah, ini sebenarnya bisa aja karena data integer ini kan nama kita doang. Nggak pasti dia harus integer gitu. Cuman pas kita print, sekarang tipe datanya sekarang ini jadi string. Dia otomatis berubah jadi string, bukan integer lagi gitu. Oh, berarti Tapi, untuk sorry, mhm, oke, lanjut lanjut nggak kok, sorry apa-apa, kok. nggak apa-apa. Lanjut dulu, gimana? Berarti untuk integer itu memang diperuntukkan untuk data angka ya kok? Ya, benar. Oh, oke Karena oke. kalau di Python dia nggak nggak secara langsung kayak si tadi. Kalau yang si tadi, yang ini kan kita nggak specified nih. Kalau ini misalkan kamu kasih Dimas, Dimas kayak gini, ini nanti dia bakal jadi error. Errornya cannot initialize variable of integer in a value char. Char 6 ini dia string ya, karena kalau di situ dia nggak tahu nggak ada yang namanya string, adanya char of array gitu. Cuman kalau misalkan kita di Python, karena kita nggak specified di tipe data apa, ini nggak harus kayak gini ya. Aku bisa tulis aja data doang gitu. Nggak harus data integer tadi, cuma buat bedain aja gitu. Oh, oke oke, thank you kok. Oke, nangkep ya. Nah, ini kan kelas str. Karena kalau aku run sekali lagi, dia berubah jadi kelas int, kelas integer. Oke. Oke, nangkep ya. Kalau nangkep, kita masuk ke tipe data, satu lagi tipe data boolean. Oke, tipe data boolean itu apa? Tipe data boolean, dia cuma ada 2 arti. Oke, true or false.
Tipe data boolean cuma ya. Ada yang mau nanya? Ibris ya, mau nanya? Kepencet nih. Oke, nggak apa-apa. Nah, dia cuma ada true atau false. Misalkan aku tulis di sini data bool sama dengan true. Kayak gini. Oke, dia merepresentasikan true atau false. Sekarang bisa aku print aja. Ini kita copy aja yang atas. Data jadi data boolean dan bertipe data type-nya jadi data boolean juga. Data bool. Ya bebas kalian kasih nama aja. Sekarang kalau misalkan kita print, dia udah keluar nih, dia true. Oke, true ini dia bentuknya bukan string ya, tapi beneran true, benar atau salah gitu. True or false. Pakainya kapan? Pakainya ini bakal banyak dipakai. Nanti di operator juga kita bakal pakai ini nih. Oke. Datanya sama dengan true. Sekarang bisa juga di sini kita naruh false, tapi kita nggak bisa naruh selain false ya, karena kalau kita udah naruh begini aja, dia udah nganggap ini sebagai variabel yang nggak dikenal. Cuman kalau kita tulisnya false, dia masih kenal false itu apa, gitu. Nah, namingnya juga true or false harus diawali dengan huruf besar. Kalau aku tulis kayak gini, dia error. Harus false huruf besar atau true huruf besar, kayak gini. Oke, sekarang kalau aku run, oh ini masih sama kayak tadi ya. Oke, sampai sini nangkap dulu nggak sebelum aku lanjut ke bagian castingnya? Contoh data bool itu apa aja ya kok? Data bool cuma ada dua, true sama false saja. Cuma benar atau salah. Ini representasi kalau di bahasa pemrograman yang udah kayak C, dia cuma 0 atau 1. Sebenarnya gini aja. 0 dianggap false, 1 dianggap true. Jadi data boolean ini cuma true or false gitu. Itu cuma bisa ada dua ini. Kita nggak bisa assign dia data lain untuk data boolean. Oke, aman ya? Kalau aman, kita lanjut ke typecasting. Aman? Ada aman? Ini sebenarnya tipe datanya masih banyak ya. Masih banyak, cuman yang konvensional ini aja. Kayak yang tadi, bahkan di Python kita bisa pakai bahasa pemrogramannya V. Oke, ini gak usah diikutin ya. Aku kasih contoh aja. Aku mau di C itu ada yang namanya itu double. Oke, tipe data double. Tipe data double ini mirip sama float, tapi dia lebih akurat dari float. Oke, aku misalkan mau pakai double, aku bisa pakai import namanya ctype. Ini nggak usah dipusingin dulu ya import ini. Ini aku ngasih contoh dulu aja. Import C double atau C. Nah, yang depannya C ini tipe data di C semua nih. U long long ini integer long long ya, long long integer 64 bytes, ini beda-beda angkanya aja, short integer dan lain-lain. Misalkan aku mau pakai C double kayak gini, di bawahnya aku bisa pakai data double sama dengan C double sama dengan 3,14, misalkan gini. Oke, sekarang kalau misalkan aku coba print di bawahnya, print. Nah, sekarang tipe datanya berubah jadi ctypes.cdouble. Tapi ini gak usah dipusingin. Ini aku mau ngasih contoh aja. Tadi bahwa kita bisa pakai tipe data yang lain gitu. Cuman kita tetap pakai yang ini dulu aja. Itu gak usah dipusingin. Karena tipe data semakin kita masuk makin kompleks. Dan nggak kepake sebenarnya. Bahkan ada yang namanya tipe data kompleks. Kita pakai gini, kompleks 5,6. Ini bebas ya angkanya ya. Tipe data kompleks kalian bisa baca. Jadi intinya dia ini tipe data yang nanti returnnya adalah suatu objek. Dia bisa nge-return objek.
pemakaiannya bisa banyak. Cuman kita nggak pakai sampai situ sih untuk kali ini. Karena kita masih yang basic kan. Belajar algo sih. Jadi tujuan dari mata kuliah ini sebenarnya bukan bisa ngoding aplikasi pakai Python. Oke, tapi outputnya adalah kita bisa memahami cara ngoding pakai cara algoritma bekerja dan cara ngoding pakai Python, bukan belum bikin aplikasi gitu, belum sampai bikin yang kompleks-kompleks itu. Oke, aman ya. Kalau aman aku melanjut ke data type, ke typecasting. Aman ya. Oke, nah sekarang tadi ada yang nanya nih. Bagus yang tadi ada yang nanya, berarti udah kepikiran sampai sini ya. Bisa nggak sih kita ngubah integer ke float, float integer? Bisa aja. Contohnya adalah data float cache sama dengan, misalkan aku mau ngubah yang, oke, sorry, kepotongnya tadi ya. Aku tadi ngomong sampai mana ya? Wifi aku tadi. Aman nggak suara aku? Aman kok. Aman ya? Tadi aku potong sampai mana ya? Ya udah, aku typecast ya. Kalau nggak salah sampai Python untuk belajar algoritmanya, Kak. Oh, jauh juga ya. Oke. Jadi untuk Python output kali ini kita itu nggak bakal belajar sampai sedalam banget, karena Python ini outputnya dari introduction to programming itu introduction ke algoritma sama introduction cara menggunakan bahasa pemrograman. Kita akan bikin aplikasi web atau aplikasi yang gimana banget gitu. Jadi kayak tadi tipe data kompleks itu belum kepake sih gitu. Oke, aman ya, aman. Aku lanjut. Sekarang kita lanjut ke typecasting. Tadi ada yang udah nanya, bisa nggak sih kita ngubah dari float integer, integer float, dan lain-lain? Itu bisa banget. Caranya kita bisa pakai typecasting. Contoh, aku mau ngubah dari tipe data integer ke double. Oke. Sekarang atasnya ya, kalau tipenya integer dia 12 kayak biasa. Tapi kalau aku ubah, sekarang aku tulis ini tipe data float cache sama dengan cara caching gimana? Kita depannya kasih tanda kurung aja. Tanda kurung. Misalkan aku mau ubah ke float ya. Tanda kurung, dalam kurungnya float, habis itu depannya kita kasih data apa yang mau kita ubah. Sorry, kebalik, tanda kurungnya float, dalamnya baru kita kasih data apa yang mau kita ubah. Aku di sini yang mau kita ubah adalah data integer. Sekarang kalau aku misalkan print lagi, aku kasih tanda ya, data cache di sini. Sekarang kita coba print data float cache-nya berapa. Data float cache-nya 12.0 dan tipe datanya udah berubah jadi float. Padahal di atasnya kita ngesetnya adalah dia data integer. 12 ini dari data integer ya, dari si ini nih. Oke, 12 dari data integer. Di print di bawahnya. Gitu. Nah, sampai sini aman dulu. Halo, aman nggak suaraku? Kalau nanti suaraku tiba-tiba hilang, tolong dikabarin ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang misalkan aku mau ngecasting nih si tipe data integer ke tipe data float ke integer, kita balik. Bisa juga. Kita tinggal tulis saja. Ini sekali lagi aku ngomong, ini nggak harus kayak gini ya. Ini cuma nandain aja. Ini kalian benar-benar tulis apapun boleh, nggak harus ada integer, ada float, ada string.
dan lain-lainnya. Ini itu kayak di matematika aja variabelnya, terserah kalian mau kasih nama apa. X, Y, Z, A, B, C, D, dan lain-lain tuh aman aja deh, terserah gitu. Di sini aku tulis misalkan tipe integer cast, sama dengan aku case-nya sekarang integer data float yang aku mau casting. Sekarang kita copy aja atasnya, kita print aja bawahnya. Sekarang kita printnya data integer cast. Oke, kalau udah ukuran, sekarang ini tipe datanya adalah integer, sedangkan atasnya datanya harusnya 11,123. Sekarang misalkan aku ngasih 11,9 nih, apa yang bakal outputnya? Outputnya adalah tetap 11. Mau kita tulis di sini 11,999 pun, dia akan outputnya tetap, oh berubah 12 ya. Oke, dia pembulatannya berarti kalau misalkan kalian tulis 11,9 ini, dia dianggapnya masih turun ke bawah. Tapi kalau misalkan kalian ngecastingnya itu udah belakangnya kalian taruh 99 banyak, dia udah deket, dianggap deket ke 12, dia akan nganggap 12. Harus nah ini aneh sebentar ya, karena setahu aku dia harusnya bakal selalu turun ke bawah. Nah ini yang tadi aku bilang, dia nggak konsisten hasilnya. Jadi inilah kenapa ada yang namanya double. Oke, ini kan float ya, ada yang namanya double. Karena float itu akurasinya nggak sama kayak double. By teori, secara teori, harusnya angkanya dia akan selalu turun ke 11. Kalau kita typecasting dia ke integer. Kecuali kalian pakai yang namanya itu flooring dan ceiling. Oke, flooring dan ceiling itu apa sih? Flooring dan ceiling dia adalah suatu function yang gunanya adalah untuk membulatkan ke atas atau membulatkan ke bawah. Oke, kalau ceiling dia akan membulatkan ke bawah. Contoh, di sini aku tulis saja pakai math dot, aku turunin ke bawah ya. Di sini kita bisa tulis integer math dot bawah berarti floor ya. Ingatnya gampangnya floor itu bawah, ceiling itu atas. Oke, nah ini nggak bisa bisa, sorry. Kalau floor itu ke bawah, ceiling ke atas ya. Ini error, kenapa? Karena kita harus import library yang namanya math. Oke. Kita bisa tulis saja import math ini. Nah, sekarang kalau aku floor kayak gini, ini harusnya aku mau tambahin 9 sebanyak apapun, dia akan tetap turunin ke bawah. Oke. Bentar. Oke, ini guys. Inilah kenapa aku nggak pernah pakai float ya. Aku harus selalu pakai double biasanya ngambil dari si float ini. Harusnya dia kan kalau aku tulisnya panjang banget kayak gini, somehow dia nganggapnya ini udah sebagai 12. Oke. Karena harusnya kalau misalkan kita pakai math.floor, dia akan selalu nurunin ke bawah. Ada lagi yang namanya math.sail. Nah, dia akan selalu naikin ke atas. Oke, kalau kalian misalkan baca, ini ada dokumentasinya, kalian bisa baca, bisa buka juga, ini linknya, kalau kalian mau baca-baca. Jadi intinya ini, dia akan ngebuletin. Kalau floor itu ke bawah, ceiling itu ke atas. Floor itu lantai, ceiling itu langit-langit kan. Gitu. Oke. Ini kalau kalian mau coba, kalian data type-nya ini kalian ganti aja nih. Ganti pakai yang tadi si double nih juga bisa. Gitu. Cuman intinya, kalian jangan terkecoh sama ini. Kalau misalkan, ini aku hapus aja ya, metodenya ya. Terlalu jauh bahasnya. Intinya adalah, kalau kita nge-type casting gini,
angkanya akan selalu turun ke bawah. Oke, kalau misalkan 11,9 ini dia bakal turun ke 11. Nah, 12. Aneh kan, tadi harusnya kalian lihat ya. Pas aku taruh segini dia tetap turun ke 11, terus dia naik lagi ke 12. Kadang naik, kadang turun. Gitu ya. Ini kalau kalian mau coba cari-cari juga, kalian bisa cari float vs double. Kenapa float itu jelek? Gitu ya. Float itu representnya with decimal 32 bit. Float itu 64 bit. Makanya kalau aku naruh 9-nya banyak ke belakang, dia bitnya udah nggak ke handle. Makanya dia masuknya ke 12. Gitu. Oke. Nah, typecasting, kita juga bisa typecasting ke dalam string. Oke. Kita bisa typecasting juga ke dalam string. Begini. Data string case sama dengan string, berarti kita pakai str. Apa yang mau kita convert? Misalkan kita convert data integer aja ya, biar gampang. Nah, itu kita print bawahnya. Oke. Ini copy aja ya biar cepet ya, nggak usah diketik ulang. Oke, data string case. Sekarang kita coba print data string case. Sekarang kalau kita run lagi, nah sekarang 12. Nah ini mungkin kelihatannya nggak ada beda. Bedanya apa sama atasnya? Sama integer, sama ini, sama-sama 12. Nah bedanya adalah dia udah jadi string. Kalian bisa lihat juga di bawah, kalau kita print type-nya sekarang udah jadi str, udah jadi string, bukan integer lagi. Gitu. Oke, sampai typecasting ada yang bingung nggak? Atau aku ngomongnya kecepatan nggak? Oh, Kalau kecepatan ya, aku mau nanya, tipe data ini tuh fungsinya buat apa kok? Kok? Dan biasanya digunakan pas apa gitu? tipe data ini fungsinya begini. Ini di coding, nanti kan kamu outputnya bakal bisa ngoding contoh aplikasi gitu ya. Walaupun bukan di mata kuliah ini ya, aplikasi simple login register deh. Kamu kan harus bisa ngebedain nih apa yang sebagai angka, apa yang sebagai kalimat, apa yang sebagai boolean gitu. Contoh begini, login register biasa. Nama berarti bentuknya adalah string. Oke, str. Kayak gini. Terus misalkan umur. Nah, umur tipe datanya berarti integer karena bilangan bulat. Gitu. Terus contohnya lagi, kalau kalian login di bawah, ada nggak yang tulisan kayak I have agree with bla bla bla. Nah, itu kalian bisa bedain pakai boolean. True atau false. Apakah benar dia pencet atau false gitu. Nah, tipe data ini kepakainya nanti pas untuk ngolah-ngolah data seperti itu gitu, untuk beda-bedain apa tipe data float, apa tipe data desimal, tipe data bilangan bulat, sama tipe data string, tipe data kalimat gitu. Oh, oh. Ya, Kalau data floatnya sendiri tadi bisa digunakan untuk apa? data float itu banyak contoh. Kamu ini contoh di aplikasi real life ya. Contoh aplikasi gak usah jauh-jauh deh. Aplikasi kasir lah. Kamu belanja ke Alfamart, belanja ke Indomaret tanpa tipe data float, berarti harga yang kamu bayarkan tuh selalu bulat. 1.000, 2.000, 3.000 gitu. Pernah nggak sih kamu bayarnya itu, oke, jangan kasir deh. Kasir itu biasanya nggak ada koma ya. Mobile banking kalian deh, mobile BCA. Atau kalian B28 pakai Blue ya. Kalau di mobile BCA, kamu cek saldo. Belakangnya biasanya ada koma perak-peraknya tuh. Misalkan 100.000, 52.000, koma sekian-sekian. Belakangnya 2 angka di belakang koma. Nah, itu tipe data desimal gitu. Jadi implementasinya banyak banget sih. Gitu. Contoh lain, misalkan apa ya, untuk float.
kalkulator deh. Contoh aplikasi simple kalkulator. Kalau hasil pembagian berarti kan dia jadi desimal. Nah, itu berarti dia jadi tipe datanya tipe data float. Gitu. Oke, makasih kok. Oke. Nah, ini ada satu kegunaan typecasting. Oke. Misalkan aku punya variabel namanya X sama dengan 25. Y sama dengan 20. Oke. Misalkan aku mau tambahin dia nih. Hasil sama dengan X plus Y. Ini nanti ya kita belajar ya, operator hari ini. Hasil sama dengan X plus Y. Sekarang, kalau misalkan aku mau print kayak begini, printf hasil sama dengan, nah kalau aku tulis hasil kayak gini, ini harusnya, apakah dia bisa? Coba ya, kita print dulu ya. Oke, bisa. Berarti contohnya begini, kalimat sama dengan hasil adalah, nah kayak gini. Ini nggak bisa ya. Ini kan kalimat ini bakal menggantiin hasil adalah. Sedangkan hasil ini bentuknya integer. Sekarang kalau kita lihat errornya, unexpected literal string. Artinya adalah dia nggak bisa nih menggabungin tipe data string. Ini kan tipe datanya string. Sedangkan ini tipe datanya integer. Dia nggak bisa. Caranya gimana? Caranya adalah, ya berarti kita bisa nge-typecasting dia, si hasil ini jadi string dulu. Contohnya pakai str kayak tadi. str hasil. Sekarang udah bisa, udah nggak merah. Kalau kita run, hasilnya adalah 45. Sebenarnya mungkin kalian nggak sama aja ya, kayak bedanya apa main tadi. Gitu. Cuma sekarang ini hasilnya adalah full dengan string. Isinya string semua gitu. Oke. Ada yang mau ditanya lagi sampai sini? Ya, Dimas, boleh. Ya Kak, jadi kalau misalnya saya lakukan operasi penjumlahan gitu Mhm. antara integer dan double atau float gitu, Ya. nanti hasil yang keluar apa Kak? Langsung jadi double gitu Kak? Kalau Karena kamu menambahnya integer sama double gitu ya. Oke. Harusnya bakal keluar jadi double sih ya. Kita coba aja. Kita print bawahnya. Nah, bener ya. Dia tipe datanya jadi float. Float ya, bukan double. Kalau double bisa juga pakai double. Cuman di sini kita pakainya float. Jadi dia auto berubah jadi float nih. Cuman tetap aja kamu bisa dia convert dia jadi string di bawahnya. str hasil untuk di print gitu. oke baik Kak, terima kasih. Oke. Oke, aman ya? Oke, kalau aman, kita untuk operator sama operan ini paling aku bahas secukupnya dulu aja ya. Nanti sisanya kita lanjut lagi, karena kayaknya nggak bakal cukup juga. Kalau kita lanjutin, mungkin bisa malam banget. Karena ini kalau kita maksa lanjutin ini kan materi satu sesi ya. Mungkin bisa selesainya berarti sejam, 1,5 jam. Paling kita bahas satu dulu yang gampang, assignment operator. Paling nanti kalau misalkan bener-bener gak keburu, aku bikin sesi tambahan aja ya buat yang ini. Cuma nanti aku lihat dulu deh sesi 3-nya gimana. Oke, kita ke assignment operator. Ini aku bikin
new directory aja ya, station. Assignment operator. Oke, assignment operator adalah suatu jenis operator yang bisa kita gunakan untuk memberikan nilai kepada suatu variabel, oke? Atau meng-assign ya, meng-assign suatu nilai ke suatu variabel, gini, oke? Contoh yang paling gampang, tadi udah kita pakai A sama dengan 10. Kita print A-nya berarti hasilnya berapa? Tetap 10 dong ya, aman. Tetap 10. Nah, tapi sekarang kita bisa ngelakuin pertambahan, pengurangan, pembagian, pangkat, dan lain-lain pakai sama dengan ini. Gimana? Sekarang aku bisa tulis A plus sama dengan 5. Sekarang kalau aku print A-nya di sini jadinya berapa? Jadinya 15 ya, karena kita nambahin dia dengan 5. Pertamanya 10, kita plus sama dengan 5. Ini tuh apa sih? Ini adalah assignment operator sama dengan A sama dengan A plus 5. Ini sebenarnya sama aja. A sama dengan A plus 5. Maaf Kak, mau tanya lagi Ya. Kak. Ya. Itu jadi cara beda ini gimana Kak? Kalau misalnya A sama dengan 10, terus A yang kedua sama dengan 10, yaitu A yang pertama plus 5. Cara misahinnya gimana Kak? Misain gimana? Sorry, kurang nangkep. Kan jadi sekarang ada 2 value kan dari A. Ya. Oh, sekarang variable. value-nya 1 doang. Dia akan nge-update A yang atas di set ditambah 5 gitu. Oh, Jadi sekarang sih cuma ada 1 A. Jadi di atas kan kamu kasih tahu nih A sama dengan 10. Pas ketemu di bawah kamu nambahin lagi, sekarang A-nya ditambah sama 5 ya gitu. jadi sequential apa Kak? Dia jalannya dari atas ke bawah. Oke, paham. Oke. Siap. Iya, ini sama aja kamu kayak set A nilai yang baru sama dengan A yang lama ya, berarti plus 5. A yang baru sama dengan A plus 5, 10 plus 5 jadi 15 gitu. Oke. Nah, bisa juga kita pakai sekarang dengan pengurangan. A minus sama dengan 10 misalkan. Sekarang kalau aku print A jadinya 5. 15 dikurang 10 sama dengan 5 gitu. Oke. Terus kita bisa juga pengkalian kali pakai bintang ya, biasa sama dengan 10 misalkan gini. Karena kalau aku print A-nya aku run lagi jadi 50. Oke. Terus contoh lagi pangkat. Pangkat itu gimana? Pangkat kita pakai bintang 2 kali, asterik 2 kali. Oke, pangkat 2. Nah, sekarang kalau aku print A-nya, kurang sama dengan. Bintang 2 kali sama dengan ya, tetap pakai sama dengan karena ini assignment operator. Kalau aku run, halo. Oke guys, suaraku kepotong sejak kapan deh? Aku barusan ke disconnect lagi soalnya. Baru selesai jawab yang terakhir nanya, Kak. Terakhir nanya itu. Oh, berarti aku belum sampai yang minus ya? Minus kali pangkat.
Udah. Oh, udah ya? Baru yang sampai terakhir perkalian kok. Perkalian. Oke. Oke. Oke, aku ulang dari yang minus aja deh ya. Minus aman ya sama kayak plus. Nah, habis itu sekarang kita ke kali. Oke, kali Belum sama saya aja nih. screen kok. Belum ke screenshot. Oh iya, putus ya. Oke, masuk ya. Oke, yang bawah nggak usah dianggap dulu ya. Tadi berarti aku ngomong sendiri, internetnya putus. Oke. Nah, sekarang sampai perkurangan aman ya. Outputnya masih, tadi kan di sini outputnya adalah 15 dikurang 10. Sekarang berarti outputnya jadi 15 dikurang 10 sama dengan A sama dengan 5. Gitu. Nah, kita bisa juga pakai perkalian. A dikali sama dengan 10. Berarti A yang di atas 5 dikali dengan 10. Hasilnya adalah 50. Oke, sekarang kalau kita run, hasilnya adalah 50. Oke. Aman dulu sampai sini. Oke, aman ya. Kalau aman, kita sekarang ada yang namanya pangkat ya. Kalau pangkat, kita pakainya asterik 2 kali, bintang 2 kali. Ini artinya adalah A sama dengan A pangkat 2. Kalau misalkan belakang ini aku kasih 10, berarti A pangkat 10. Ini kalau ukuran aku nggak tahu ya, dia bakal error atau enggak, kita coba aja. Oh, masih aman ya, integernya masih bisa nampung. Ini panjang banget udah. Oke. Sekarang kalau kita run, A pangkat 2, tadi kan atas ini hasilnya 50 ya. Sekarang kalau kita pangkat, berarti A-nya sekarang udah jadi 2500 karena 50 kali 50 pangkat 2. Oke. Aman sampai sini? Contoh yang terakhir deh ya. Ada yang namanya modulo. Nah, modulo ini aku bakal ngejelasin modulo itu apa. Modulo itu agak nggak pakai sih ya, banyak kepake lah gitu. Oke, modulo itu apa? Persen tandanya adalah modulo. Oke, modulo adalah sisa bagi. Contoh begini, aku punya 50 modulo dengan 3. Bagi 4. Oke, typo 4 aja sekalian. Sekarang, kalau misalkan 50 aku bagi dengan 4, hasil sisa baginya berapa sih? Oke. Caranya gimana? Caranya gampangnya begini. 4 itu paling mendekati dikali berapa sih yang jadi 50? Kita coba ya. Berarti kalau kita 4 dikali dengan 13, hasilnya berapa? 52. Oh, kelewatan, gak boleh. Berarti kita turun 1. 4 dikalikan dengan 12. Hasilnya 48. Berarti hasil modulo 50 di modulo 4 adalah 50 dikurang 48 sama dengan 2. Hasil sisa baginya 2. Oke, jadi gampangnya gini. 4 ini dikali berapa sih yang paling mendekati 50 tapi nggak lebih dari 50? Kalau misalkan hasil baginya kagak ada, misalkan 4 bisa dikali berapa, hasilnya bisa langsung 50, berarti hasil modulonya adalah 0. Gitu. Ini hasil sisa bagi. Contoh lain, mungkin belum kebayang. Yang gampang dulu, 10 dimodulo dengan 3. Ada yang mau coba jawab?
Ada yang mau coba jawab? Kalau nggak ada yang mau jawab, aku panggil ya. Satu ya, Pak. Satu ya? Oke, benar. Oke. Soal lain lagi ya, biar tambah ngerti. Hmm, yang gampang deh ya. 20 dimodulo dengan 7. Jangan. Kekecil. 4 dimodulo sama 7. Coba deh. Dari Deovan mau coba jawab. Hasilnya 7 bukan sih, Kak? Eh, enggak, salah. Kurang tepat. Ngam, ngam. Oh, Devan jawab ya. 6. Oke, bener ya, 6 ya. Em, Tadi yang jawab 7 gini, gampangnya hasil modulo itu nggak bakal lebih dari sama dengan angka dia sendiri. Gitu. Oke, jadi misalkan nih 34 modulo 7. Hasilnya nggak mungkin 7. Coba kita hitung ya. 7 dikali berapa yang mendekatinya paling mendekati 34. Dikali 4 ya, hasilnya 28. Nah, berarti 34 dikurang 28. Hasilnya adalah 6. Bener kayak tadi Deovan jawab gitu. Satu lagi ya, sekali lagi. 43. Berapa ya? Tiga deh, 43 modulo 3. Typo. Nah, coba jawab. Mau coba jawab. Satu enggak, Kak? Ya, benar, 1. Paling mendekati dikali 14 ya. Jadi 42. 43 dikurang 42, 1. Oke, aku anggap kalian udah paham modulo ya. Modulo ini banyak kepake. Somehow mungkin kelihatannya apa sih modulo gini buat apa, tapi dalam dunia perkuliahan, aku dalam dunia perkuliahan yang bukan dalam dunia industri, bukan dalam dunia kerja, modulo ini banyak kepake. Kalau dalam dunia kerja, modulo ini selama aku intern nggak pernah ketemu sih pakai ginian. Cuman ini bakal dipakai di dunia kuliah banyak. Oke. Nah, sekarang berarti kita coba aja nih. A dimodulo dengan 2, tadi hasilnya 2500, dimodulo dengan 2 harusnya hasilnya 0. Nah, bener ya 0 ya. Kalau misalkan kita modulo dengan 3, ini hasilnya kitaran aja 1. Karena berarti 3 paling mendekati itu bisa dikali berapa mendekatinya 2499 gitu. Oke. Aman ya. Aman. Oke, untuk boleh yang ulang Kak. ya, kenapa? Jaringannya ada putus-putus. Oke. Putusnya sampai kapan tadi? Yang A modulo sama dengan 3. Oke, A modulo sama dengan 3 aman ya, berarti hasilnya 1.
Aku ngomong apa lagi ya? Oh, aku ngomong modulo ini dalam dunia perkuliahan itu sering kepake. Jadi dimengerti aja. Mungkin kelihatannya sih kayak nggak guna sih, apa sih modulo gini, buat apa ngitungin sisa bagi. Cuman ini di perkuliahan, kalau di IT ya di CS aku lumayan banyak pakai, jadi ya dimengerti aja gitu. Kalau di CS tuh ada yang nama mata kuliah matematika diskrit. Aku nggak tahu di SI ada atau nggak deh. Cuman aku kayaknya nggak ada deh. Cuman nggak tahu ada mata kuliah serupa atau nggak. Dan modulo ini banyak kepake gitu. Oke, sampai sini aman? Aman kok. Aman ya. Oke. Nah, untuk logical operator, oke, ini kan ada operator-operator banyak ya. Kita hari ini bahas sampai logical operator aja ya. Ini nanti sisanya next session. Apalagi bitwise. Bitwise ini kita mainannya itu nanti manipulasi binary. Jadi kita bakal belajar apa itu binary dulu, cara convert binary gimana, cara convert desimal ke binary gimana. Itu nanti di bitwise operator kita belajarin. Ini next session aja karena ini bakal lama nih bitwise. Kita bahas sampai logical operator dulu. Logical operator cepat kok, bentar doang. Oke. Logical operator. Logical operator paling gampang. Begini. Logical operator di Python ada 3. 1. AND. 2. OR. 3. NOT. Dah gini aja. Sekarang kita bakal pakai kotak true and false ya. Ntar aku buka pen aja deh. Kita menggambar sekarang. Oke. Misalkan begini. Ini aku punya T ini true. Ini aku tulis aja T sama dengan true. Maaf tulisan aku jelek. F sama dengan false. Oke. Oke, true and false. Tadi kita coba dulu dari N. Oke, tadi kan ada N, ada OR, ada NOT. N. True and true hasilnya apa? Benar dan benar hasilnya? True. True. Oke, benar ya. Kalau N itu intinya begini. Dua-duanya harus true, baru dia bisa menghasilkan true. Oke. Intinya begitu. True and false hasilnya? False. False. Oke. False and true hasilnya? False. False. False, benar. False dan false hasilnya? False. True. False. Oke. Nah, ini kalian gak usah pusingin. Pokoknya kalau N, true sama true hasilnya true. Sisanya false. Udah gitu aja. Nah, contoh pemakaiannya gimana? Contohnya begini. Ini dia bakal mengoutput sebagai boolean ya. Aku mau tulis print X sama dengan true. Apa nih? True. Dan Y sama dengan false. Sekarang kalau aku print X and Y, berarti hasilnya bakal jadi false. Oke. Kayak yang tadi ya. Tapi kalau dua-duanya true, dia baru akan menghasilkan true. Sesuai dengan yang tadi kita gambar di Paint. Oke. Ada yang bingung nggak? Ada yang mau nanya dulu? Nggak apa-apa kalau bingung. Kasih tahu aja. Aman ya? Oke, kalau aman kita ke OR. Ini copy aja ya. Nah, ntar hapus dulu. Kalau OR, berarti kalau salah satu dia ada yang true,
Berarti dia bakal jadi true. Gitu ya. True sama true dapatnya True. true, benar. True dan false? True. True, benar. Udah pada jago nih. False sama true? True. True, bener ya. False or false? False atau false? False. False, oke. Nah, ini ya. Sebenarnya kalau kalian lihat nih, sebenarnya kebalikan aja sih dari yang ini. Kalau yang ini, kalau yang N, dia cuma bisa true kalau true sama true. Yang OR, dia cuma bisa false kalau dia false dan false. Gitu. Kita coba aja langsung. X, X, or Y. Berarti hasilnya apa? Ini hasilnya apa nih outputnya? True. True, bener ya. True. Kalau misalkan ininya false, berapa nih hasilnya? True. Ayo, true, bener ya. Oke. Benar, masih true. Yang bawah ya. Sekarang kalau dua-duanya false, baru dia akan X or Y, baru akan menghasilkan false. Ini. Oke. Aman ya. Nah, satu lagi ada not. Not ini kebalikan aja. Berarti kalau aku misalkan print not X, X ini kan false. Kalau aku tulis not X, berarti dia berlawanannya. Berarti true. Oke. Kalau misalkan X-nya jadi true, maka not X jadi False. false. Betul. Oke. Kalau kita print jadi false. Oke. Nangkep dulu sampai sini. Aku mau disclaimer dulu ya, mungkin ada yang ngerasa bosen di sesi 2 ini karena kita mungkin belajarnya kayak masih basic banget. Cuman nanti di sesi bentar ya, cek course outline dulu. Di sesi mulai 4 ya. Mulai 4 nih mulai ada tantangan lah harusnya ya. Ini mulai susah nih 4 ini. 4 sama 5 sebenarnya gampang susah. Cuman ini nanti bakal mulai susah. Nanti sesi 5, 6, 7 itu bakal diajar sama temen aku. Nanti 8, 9, 10 baru aku balik lagi. Gitu. Jadi ini aku materi ini bakal aku selesain sebelum sesi ke 5. Nanti kalau nggak sempet, aku bakal buatin sesi tambahan aja. Di luar Senin sama Jumat. Oke. Hari ini sampai logical operator dulu. Untuk arithmetic, relational sama bitwise kayaknya belum sempat. Kita pindah ke next session lagi. Sampai untuk materi hari ini secara overall ada yang mau ditanyain nggak? Atau aman semua nih? Maaf Kak, saya masih agak bingung tentang OR. OR, oke. Ya, OR ini begini, kita ya. ya maaf, tadi lupa matiin mikrofon. Oke, apa? OR ini gampangnya begini. Misalkan kamu disuruh dosen kamu bawa pulpen atau bawa pensil. Kalau kamu cuman ngebawa salah satu, kamu benar atau salah? Benar. Benar. Berarti hasilnya adalah Artinya hasilnya true. true. Benar ya, true. Tapi sekarang kalau N, kamu disuruh dosen kamu bawa pensil dan bawa pulpen. Kamu cuman bawa pensil doang. Benar atau salah? Salah. Salah. Makanya berarti kalau tadi kan kamu disuruh bawa 2, tapi kamu cuma bawa 1. Berarti kondisinya 1 true, 1 false. True dan false, and berarti jadi false. Kamu salah dong. Kamu disuruh bawa dua-duanya, tapi kamu bawa 1 doang. Gitu. Nah, tapi kalau yang OR, kamu disuruh bawa pulpen atau bawa pensil. Tapi kamu cuma bawa 1 doang. Bawa pensil doang. Berarti kamu bawa pensil jadi true, bawa pulpennya false. Tapi karena dosen kamu bilangnya atau, berarti kamu tetap benar, nggak salah. Makanya X or Y, kalau 1 true 1 false, dia tetap jadinya true. Kecuali kapan kamu salah, dosen kamu
suruh kamu bawa pensil atau pulpen, kamu nggak bawa dua-duanya, baru hasilnya jadi false gitu. Nangkep gak Dimas? Paham, paham. Paham ya? Um, Oke. Terus untuk yang Hmm. not X itu selama uh, X-nya itu false, jawabannya true. Ya, kalau X-nya true jadi false dibalik. Oh, oke. Dan itu nggak maksudnya variabel Y nggak mempengaruhi. Enggak, betul. Kalau untuk not dia satu doang negasinya. Oke, baik Kak. Oke. Ada yang mau ditanya lagi teman-teman? Oh, untuk yang Ya? notnya boleh diulangi secara singkat nggak? Tadi disconnect. Yang mana? Sorry. Yang not. Oh, not boleh. Not itu kamu berlawanan aja. Kalau misalkan X-nya true, not X berarti jadi false. Kalau misalkan not Y, di mana Y-nya ini false berarti jadi true. Dia selalu kebalikan. Not false jadi true, not true jadi false. Negasi, berlawanan gitu. Thank you. Oke. Ada yang mau ditanya lagi teman? Eh, Ya. ini kan dari tadi dijelasin. Nanti bakal ada dikasih tugas atau apa nggak buat implementasi materinya? Tugas ya. Tugas paling nanti coba di sesi 4 deh ya. Karena sesi ini kayaknya belum ada yang bisa ditugasin sih menurut aku. Nanti paling di sesi 4 pas kita udah masuk ke if else, udah masuk ke program kontrol, baru nanti aku coba ngasih soal deh ya. Nanti soalnya aku ngasih soal paling soalnya itu soal CP ya. Bentukan soal competitive programming. Jadi nanti kalian bisa ngerjain langsung di online judge-nya gitu. Oke, oh, thank you. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Gak ada yang mau tanya lagi ya? Kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, paling sesi kita hari ini sampai situ aja. Untuk recording seperti biasa, plus minus sejam dari end meeting. Nanti aku kirim lagi linknya di Discord. Paling nanti aku jadiin playlist aja deh ya, biar kalian bisa ngakses di link yang sama. Nah, untuk code-nya, kalian tahu yang namanya GitHub gak? Tahu kok. Tahu ya. Kalau yang belum tahu, itu GitHub itu semacam Google Drive tapi untuk codingan. Gitu ya. Yang belum ada akun, kalian bikin dulu akun di github.com. Harus pakai email binus nggak? Nggak usah sih, email biasa aja nggak apa-apa. Oke. Nah itu, nanti kalian buat akun, aku sendnya GitHub. Kenapa? Karena biar nanti codingan ini semuanya ada di satu repository yang sama. Biar kalian nggak pusing nyarinya kalau mau lihat lagi. Gitu. Oke. Aman ya? Kalau aman, paling sesi untuk hari ini sampai segitu aja. Thank you buat yang udah datang. Semoga apa yang udah aku jelasin hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Kalau udah nggak ada yang mau tanya lagi, udah boleh leave ya. Thank you semua. Makasih ya, Ko.
Makasih Thank you, kok. kok. Oke, Thank you Makasih kok. juga. oke, Sih kok. Makasih kok. oke. Aku izin leave meeting ya, biar recordnya bisa di-convert. Thank you, thank you. Thank you kok.